Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Elgani, siswa kelas 5 dari SD Namira Keraksaan. Saya bermaksud mewawancarai Bapak pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hardiknas di sekolah kami. Terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sebelum wawancara kita mulai, minta tolong Bapak perkenalkan diri terkait nama, alamat, dan instansi atau jabatan saat ini. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Hermawan Catur Mastuki. Biasanya saya dipanggil Cak Gondrong. Ya. Sehari-hari saya dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Probolinggo. Saya tinggal di Pajarakan, tepatnya di SMP Negeri 1 Pajarakan. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya. Selanjutnya, mohon izin saya akan mulai mewawancara dengan beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, di antara banyak kebudayaan di Kabupaten Probolinggo, ada satu tari yang baru-baru ini gencar dikenalkan, yaitu tari Kembang Genggong. Menurut Bapak, apa makna dari tari ini? Ya, pertama ini adalah tari kreativitas ya. Jadi ini adalah tarian yang baru diciptakan oleh teman-teman Sanggar Linggih Kecamatan Pajarakan. Jadi kenapa Kembang Genggong yang diangkat? Dalam tari ini menceritakan tentang bagaimana Kiai Hasan Sepuh yang mengasuh Pondok Pesantren Genggong itu pada waktu itu menemukan sebuah bunga yang harum, kemudian warnanya menarik, dan itu akhirnya menjadi hiasan bagi kiai ketika kemana-mana selalu dibawa bunga itu. Karena harum, maka setiap ada acara, bahkan di kamar beliau seringkali bunga ini ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk memberikan warna dan nuansa harum. Yang kedua, memang tari Kembang Genggong ini adalah atensi Bupati. Beliau sangat tertarik dengan tari itu dan akhirnya ingin agar tari ini dimiliki oleh bisa ditarikan di semua sekolah. Karena itu tahun ini kita mengadakan kegiatan lomba tari yang kemarin sudah kita gelar tepatnya di tanggal 21 April 2026. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, di zaman yang sudah serba digital ini, bagaimana caranya agar anak-anak seperti kami tetap bangga dan mau mempelajari budaya asli daerah kita sendiri? Ya, jadi begini, ini memang menjadi effort bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Karena satu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa negara harus melindungi kebudayaan di tengah kebudayaan global. Itu yang pertama. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana supaya kebudayaan Indonesia itu tidak hilang di tengah kebudayaan global yang terus berkembang. Nah, karena itu di tahun 2017 pemerintah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, di mana di pasal 7 dikatakan bahwa pemajuan kebudayaan salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, karena itu saya selaku Kabid Kebudayaan mendorong kepada satuan pendidikan, mendorong kepada Bapak Ibu guru untuk selalu mengajarkan dan menanamkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Baik itu permainan tradisional, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, seni-seni yang ada, baik itu seni tari, seni musik, seni teater, untuk bisa dikembangkan dan dilestarikan di satuan pendidikan.
Kenapa? Karena memang ini adalah ciri khas bangsa Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah ada rencana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk mengadakan lomba atau festival budaya anak SD di tahun 2026 ini? Ya, selalu ada ya. Setiap tahun kita selalu mengadakan kegiatan lomba baik untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Pertama ada kegiatan yang sifatnya nasional, yaitu FL3SN. Ini adalah festival seni yang diikuti secara berjenjang, baik mulai dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai akhirnya ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui dana APBD, kita juga secara rutin mengadakan ajang, baik itu berupa lomba maupun ajang festival ya. Itu selalu rutin kita laksanakan. Oke, pertanyaan yang keempat. Menurut Bapak, apakah mempelajari budaya daerah juga termasuk cara untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih bermutu? Ya, jadi kalau kita lihat sambutan Pak Menteri dalam Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, salah satu diantaranya adalah bahwa pendidikan itu tujuannya adalah memberikan tumbuh kembang kepada anak didik kita untuk menjadi manusia seutuhnya. Sehingga pendidikan itu tidak hanya di bidang akademis, tapi di bidang non-akademis itu juga harus kita kembangkan sesuai dengan bakat dan potensi atau talenta yang ada di anak-anak kita. Sehingga otomatis dengan adanya pengembangan, pelatihan, memberikan ruang gerak kepada anak-anak untuk mengembangkan talenta itu, maka secara otomatis juga itu menunjukkan bahwa pendidikan kita itu mengarah kepada peningkatan mutu, baik itu mutu akademis maupun mutu non akademis. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan atau harapan Bapak untuk kami, generasi penerus di Kabupaten Probolinggo, agar bisa menjadi anak yang pintar sekaligus cinta budaya lokal? Ya, pertama saya berharap kepada anak-anakku semuanya, Mas Jaki dan teman-temannya, termasuk anak-anak di seluruh Indonesia ini, pertama kalian harus rajin belajar ya. Rajin belajar, kemudian tekun belajar, punya semangat tinggi untuk belajar, karena ini adalah masa kalian untuk ditempa demi masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya belajar itu tidak hanya mata pelajaran. Belajar itu juga mengenali diri, apa yang menjadi potensi dirinya. Dan ketika menemukan ada potensi-potensi diri, baik itu bakat di bidang seni, bidang musik, ataupun bidang-bidang yang lain, nah di sekolah itu kita harapkan bisa memfasilitasi dan mengakomodasi keinginan anak-anak itu sesuai dengan potensinya agar dapat tumbuh dengan baik ya. Karena itu kepada anak-anakku sekalian, saya berharap tidak perlu malu dengan budaya asli Indonesia. Satu hal yang membedakan tentang budaya di Indonesia ini adalah bahwa permainan-permainan tradisional yang dulu dikenal oleh guru-guru kalian itu sangat syarat dengan kreativitas, sangat syarat dengan kolaborasi, sangat syarat dengan kejujuran dan sebagainya. Nilai-nilai positifnya cukup banyak dibandingkan dengan permainan-permainan yang sekarang sifatnya individual ya. Karena itu jangan takut untuk terus belajar, jangan takut untuk mempelajari budaya asli Indonesia, karena budaya asli Indonesia itu adalah budaya yang sangat positif, membangun kreativitas, membangun kebersamaan, membangun kejujuran, dan itu adalah nilai-nilai dasar bagi kalian untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Arif dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Saya Zaki Ahmad Elgani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.